Okay, good morning everyone. Thanks for joining General English class. Today we are going to talk about part of speech. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelas kata, ya, bagian dari kalimat. Bagian apa saja yang membentuk sebuah kalimat. Kita sudah belajar tentang tenses, ya, present tense, past tense, future tense, dan masing-masing tenses itu memiliki pola tersendiri, memiliki pola masing-masing. Tetapi pola secara umum adalah adanya subjek dan verb. Ya, nah, subjek dan verb merupakan salah dua bagian dari part of speech. Nah, akan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian dari part of speech yang akan kita pelajari satu persatu, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia part of speech itu kita kenal dengan SPOK. Ada yang tahu singkatan dari SPOK? Tahu, Pak. Apa saja? Subjek, predikat, objek, kakak. K-nya adalah Keterangan. Correct, keterangan, benar. Jadi sama ya dengan dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Subjek, verb, subjek, predikat, objek, dan keterangan, ya. Jadi benar. Nah, dalam bahasa Inggris, ya, subjeknya ini bisa berubah-ubah. Artinya bisa berupa noun atau pronoun. Ya, nah, kita akan pelajari bagian. Mohon maaf, suaranya ribut banget. Yeah, I'm out. I'm so sorry, but I'm recording this meeting. So nanti teman-teman bisa menyaksikan lagi presentasi ini di YouTube, ya. Jadi kalau mohon maaf kalau memang kurang jelas. Tapi apa yang saya jelaskan sebenarnya ada di materi, gitu ya. Jadi teman-teman bisa sambil baca dan sambil sambil membaca dan nanti bisa diulang, ya. Oke, part of speech yang pertama adalah noun atau kata benda. Nah, kata benda ini yang nantinya bisa berfungsi sebagai subjek atau objek, gitu ya. Jadi kata benda ini adalah yang bisa menjadi yang melakukan pekerjaan atau yang dikenai pekerjaan, gitu ya. Jadi contoh-contoh kata kerja adalah classroom. Classroom adalah ruang kelas, ya. Lalu ada boy. Boy ini bocah, ya, bocah laki-laki. Lalu hospital, rumah sakit. Nurse, suster. Dokter, ya. Patient ini bisa pasien atau bisa juga sabar. Tetapi kalau sabar itu bukan merupakan kata benda, ya. Patient yang artinya kata sabar nanti masuk ke dalam adjektif, merupakan part of speech yang lain, ya. Lalu ada midwife adalah bidan. Lalu ada box atau kotak, tree pohon, thought, ya, pikiran. Lalu cat, kindness, cat kucing, ya, kindness kebaikan, dan arrival kedatangan. Jadi kalau dari kata-kata ini, gitu ya, kata benda, contoh-contoh kata benda yang saya sebutkan tadi, kita bisa melihat kata benda bisa terdiri dari tempat, gitu ya, ruangan. Jadi classroom itu kan merupakan sebuah ruangan, sebuah tempat, ya. Lalu ada jenis kelamin, gitu ya, boy. Lalu ada juga profesi seperti suster, dokter, pasien, gitu ya, atau juga posisi. Posisi adalah pasien ini ada posisi, gitu ya. Yang tadi profesi, contoh lainnya adalah bidan. Lalu bisa juga berupa benda yang bisa disentuh seperti kotak, ya, box. Pohon itu kan bisa disentuh. Kucing, hewan, ya, makhluk hidup. Sama seperti boy, gitu ya, cat dan boy termasuk ke dalam makhluk hidup. Boy ini manusia, cat hewan, gitu ya. Lalu ada juga hal-hal yang abstrak, gitu, seperti kindness. Kindness ini kan tidak bisa kita sentuh, kita dengar, kita lihat, gitu ya. Tetapi ini kindness ini merupakan sebuah perasaan. Jadi hal-hal seperti pikiran juga ini merupakan intangible, gitu. Jadi hal-hal atau benda-benda yang tidak bisa kita sentuh, gitu ya. Lalu berikutnya part of speech yang berikutnya adalah verb atau kata kerja. Nah, ini adalah tadi
noun itu bisa menjadi subjek. Lalu predikat ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut verb. Nah, subjek dan predikat atau subjek dan verb adalah yang membentuk kalimat. Jadi kalau suatu tulisan tidak ada subjek dan predikat atau verbnya, berarti bukan merupakan kalimat ya. Jadi keduanya merupakan susunan kata-katanya bukan merupakan kalimat, tetapi biasa disebut fragmen ya, atau kalimat yang tidak utuh. Nah, verb ini ya adalah kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Jadi aktif gitu ya, pekerjaannya aktif. Contohnya, nah seperti yang sudah kita pelajari ketika membahas tenses, ada verb yang to do, ada verb yang to be. Yang to be ini artinya diikuti kata sifat, sedangkan kalau do diikuti kata benda atau objek ya, yang dikenai pekerjaan. Kalau yang to be contohnya adalah she is very happy. She-nya ini adalah noun atau pronoun di sini ya, kata ganti. Is-nya adalah to be. Kenapa is? Karena she adalah orang ketiga tunggal sehingga diikuti is gitu ya. Lalu very happy merupakan adjektif, sangat senang, sangat bahagia. Sehingga kata kerjanya diikuti to be bukan to do ya. Lalu berikutnya, contoh yang berikutnya ada to do. Nah, to do, she gets a good score. Dia mendapatkan nilai yang bagus. Karena walaupun di sini ada good gitu ya, good ini kan kata sifat ya, adjective. Tetapi good di sini kan diikuti dengan score. Artinya good ini untuk menerangkan kata score, sehingga good score menjadi noun phrase atau frase kata benda. Jadi yang di belakang lah yang menjadi induk kata dari pasangan kata ini. Jadi good score adalah nilai yang baik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dibalik ya. Jadi nilai yang baik, sehingga yang kalau dalam bahasa Indonesia yang kata benda yang di depan itu merupakan kepala kata ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris kepala katanya berada di belakang. Yang di depan gitu, kalau dalam bahasa Inggris kata yang di depan merupakan kata yang menerangkan, artinya dia adalah anak kata ya, dalam pasangan ini. Sehingga yang dibutuhkan untuk menengahi antara subjek dan objek ini gitu ya, predikat kalau dalam bahasa Indonesia atau verb dalam bahasa Inggris adalah gets. Kenapa gets ya ditambahkan s dari kata kerja aslinya itu get? Karena she adalah orang ketiga tunggal, sehingga ketika dipasangkan dengan verb harus ditambahkan s atau es. Nah, karena ini katanya gets, cukup ditambahkan s saja gitu ya. Nanti contoh kedua ketiga sama ya. Contoh kedua ini dalam bentuk past tense ya, was dan won. Was ini merupakan verb kedua dari is ya, dan verb ketiga merupakan won. Contoh yang berikutnya, won merupakan kata kerja kedua dari win, menang gitu ya. Dia memenangkan pertandingan. He won the game, berarti memenangkannya sudah kemarin atau hari-hari yang lalu ya. Sama juga dengan contoh yang ketiga, they are very happy ya, sama. Kalau yang pertama she is very happy, she is karena orang ketiga tunggal ya, she, sehingga harus dipasangkan dengan is. Kalau contoh yang ketiga ini, they are very happy, menggunakan to be are karena they, orang kedua jamak ya. Kalau contoh yang terakhir, they went for vacation ya, bisa ada. They went for a vacation ya, mereka pergi berlibur. Nah, when-nya ini merupakan verb kedua dari pergi, dari go. Nah, ini merupakan bentuk kata kerja kedua yang tidak beraturan atau irregular. Sehingga dari go menjadi when, itu kan jauh sekali, berbeda dengan sama juga dengan win ya. Win menjadi won itu juga irregular. Kalau yang regular itu ditambahkan d atau ed. Oke.
Berikutnya, part of speech yang ketiga adalah adjective. Nah, ini adalah kata sifat. Kata yang menerangkan kata benda. Kata benda di sini baik bisa berupa objek ataupun subjek ya. Contoh kata sifat adalah misalkan beautiful, good, young, smart, safe, dangerous. Beautiful artinya cantik gitu ya. Good ini baik, bagus. Young muda ya, lalu smart pintar, safe itu aman, dangerous berbahaya. Contohnya kita lihat, she is a good nurse. Dia adalah seorang perawat yang baik. Baik bisa personalitinya atau performance-nya sebagai seorang sister gitu ya. Lalu contoh berikutnya, Mr. Smith is a young and famous surgeon. Mr. Smith adalah seorang surgeon. Nah, kita balik ya, ini jadi yang di depan sama seperti tadi. She is a good nurse, menjadi dia adalah seorang perawat yang baik. Ini dibalik ya. Kalau tadi adjektifnya ada satu ya good, kalau yang contoh kedua ada dua, young and famous. Nah, surgeon ini adalah dokter bedah. Dokter bedahnya dipindah ke depan ya, sebelum kata kerjanya. Setelah kata kerja sebelum adjektif. Menjadi Mr. Smith atau Tuan Smith adalah seorang dokter bedah yang muda dan terkenal. Ya. Jadi sebenarnya itu kan bukannya. Nah, ada urutannya dalam mengurutkan kata sifat. Jadi kalau frase, jadi kalau satu kata ya word, lalu kata tersebut memiliki rentetan, gitu ya, ada rangkaian kata. Contohnya tadi kata sifat dengan kata benda, gitu ya, menjadi noun phrase. Nah, kalau noun phrase-nya kalau satu noun phrase memiliki lebih dari satu kata sifat, seperti contoh yang kedua, young and famous, itu ada urutannya. Ya. Urutannya adalah size terlebih dahulu, ukuran. Jadi besar kecil, gitu ya. Besar kecil, panjang. Lalu urutan berikutnya adalah color atau warna dan pattern atau pola, ya. Jadi corak. Lalu ada sort atau material, jenis atau material, dia terbuat dari apa, gitu ya. Lalu ada noun, kata benda, baru kata bendanya. Jadi noun phrase kalau terdiri lebih dari satu kata sifat, itu kata sifatnya harus diurutkan berdasarkan ukurannya dulu, lalu warna atau polanya, corak, gitu ya. Lalu berdasarkan materi atau jenisnya, lalu baru kata bendanya. Jadi kepala kata itu selalu di akhir ya dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kepala kata itu selalu di depan. Contohnya, a big black and white toy panda ya. Jadi ada panda mainan gitu ya, berwarna hitam dan putih berukuran besar gitu ya. Lalu a long white wooden table, meja terbuat dari kayu berwarna putih yang panjang gitu. Jadi dibalik, kalau dalam bahasa Indonesia nanti membacanya dibalik, kalau dalam bahasa Inggris ketika menerjemahkan gitu ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu nanti dibalik. A small striped toy cat, a small striped toy cat, kucing mainan bergaris-garis kecil ya, jadi ukurannya kecil, ukuran mainan kucing bergaris-garisnya ini kecil. Lalu a big blue plastic basket, basket ini keranjang ya, keranjang plastik berwarna biru berukuran besar. Jadi kita balik gitu ya. Lalu part of speech berikutnya ada adverb atau kata keterangan. Kata keterangan ada berapa kata keterangan? Apakah ada yang tahu? Ada berapa jenis kata keterangan? Yang paling seru ya Mbak ya. Ya kan iklan itu kan Amazon 11 speed itu. Aku kayak perlu belajar itu satu adverb. Kalau nggak salah 2 sih Pak. Kalau nggak salah sih. Oke, kita sebutkan saja ya. Ada kata keterangan tempat. 1, ada kata keterangan waktu. 2, ya. Ada kata keterangan frekuensi. 3,
Ada 3 ya berarti ya. Jualan 11 split itu ya Bu ya. Sorry, ada berapa? 4 dan manner. Bagaimana cara dilakukan? Berarti ada 4 kata keterangan. Jadi kata keterangan yang menerangkan waktu, tempat, Dia dikeluarin frekuensi atau tingkat keseringan, terus pas kemarin yang pas serta edisi apa tuh? dari manner. Yang pas ada Dari cara 11 kata keterangan ini, dari cara kejadian jadi kata keterangan atau verb yang menerangkan cara sesuatu dilakukan ya. Contohnya, she walks very slowly. Nah, ini yang namanya adverb of manner. Slowly, slowly-nya merupakan adverb of manner, kata keterangan yang menerangkan pekerjaan, sesuatu pekerjaan dilakukan. Ya, jadi dia berjalan sangat pelan, dengan pelan. She walks slowly. Dia berjalan dengan pelan. Nah, dengan pelannya ini menerangkan kecepatan berjalannya, gitu ya. Lalu ada his car is very expensive. Nah, ini menyatakan kualitas, gitu ya, paling sangat mahal. Lalu he always plays tennis on the weekend. Jadi ini menyatakan frekuensi, selalu ya, dia selalu bermain tenis di akhir pekan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjutkan kalau begitu ke part of speech berikutnya, yang kelima, yaitu pronoun atau kata ganti. Nah, inilah sudah kita bahas ya, sudah kita singgung-singgung sebenarnya ketika membahas tentang tenses, gitu ya, subjek dan verb kali kalimat, itu ya, apapun tensesnya, sebuah kalimat selalu terdiri dari subjek dan verb. Nah, subjek ini bisa berupa orang, hewan, gitu ya, benda, apapun itu yang melakukan pekerjaan. Apapun yang melakukan pekerjaan itu bisa dirubah, ya, katanya diganti. Kapan kata ganti digunakan? Kata ganti digunakan ketika subjek atau objek tersebut disebutkan untuk kedua kali atau seterusnya. Jadi ketika pertama kali selalu disebutkan subjek atau objeknya itu apa, ya, yang aslinya. Subjek dan objek aslinya apa. Tetapi ketika disebutkan kedua atau seterusnya, itu bisa diganti dengan pronoun. Pronoun seperti kemarin, I, ya, saya. Jadi misalkan Mr. Galan, saya, ketika saya menyebut diri saya sendiri, pronoun saya adalah I. Ya. Nanti ketika saya menyebutkan Yusri, Yusri berarti menjadi pronounnya adalah he, gitu ya. Lalu ketika saya menyebutkan Novitaila, berarti pronounnya adalah she. Ya, ketika saya menyebutkan Herman dan Herwinanto, berarti pronounnya adalah they. Nah, kita lihat, gitu ya, yang akan kita ganti, kata yang akan kita gunakan, kata gantinya itu untuk apa? Juga kita perhatikan jumlahnya. Juga kalau dalam bahasa Inggris, jenis kelaminnya, gitu ya. Kalau dia dalam bahasa Indonesia kan bisa merujuk ke laki-laki dan ke perempuan, gitu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, dianya ini harus kita pastikan apakah laki-laki atau perempuan, ya, apakah he atau she. Lalu berikutnya, part of speech berikutnya adalah conjunction atau kata sambung. Kata sambung ini dalam bahasa Inggris biasanya disebut fanboy. F-A-N-B-O-Y. Fanboy. F untuk for, E untuk N untuk not, neither, ya, bisa juga, B untuk but, O untuk or, Y untuk yet. Contohnya kita lihat ya, Jeko and Jackie are watching the movie, ya, karena ini ada dua orang, Jeko dan Jackie, berarti antara Jeko dan Jackie ini dibutuhkan kata sambung, yaitu N yang digunakan. Artinya Jeko dan Jackie sedang melakukan pekerjaan yang sama, yaitu watching the movie, menonton film. Lalu berikutnya, the room is hot, but he wears a thick jacket. Nah, ini untuk but, jadi masing-masing kata sambung itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kalau N untuk melakukan ketika kita
kita menguruskan hal yang sama. Ngomongin udah nggak ada. But itu untuk menunjukkan kontradiksi gitu ya. The room is hot, ruangannya panas, but he wears a thick jacket. Tetapi dia mengenakan jaket tebal. Ini kan ada sebuah kontradiksi, ada sesuatu yang berseberangan gitu ya. Ruangan panas kok dia pakai jaket tebal gitu ya. Dia makin sumuk, makin gerah gitu kan. Lalu berikutnya, you can ask the doctor or the nurse about your medical record. Kamu bisa bertanya kepada dokter atau suster tentang catatan obatmu ya. Jadi or di sini untuk menyatakan kemungkinan. Jadi selain bisa menanyakan ke dokter, kita juga bisa menanyakan kepada suster terkait catatan kesehatan kita gitu ya. Berikutnya adalah preposition atau kata depan. Kata depan adalah kelas kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda, kata ganti, dan kata-kata lain dalam kalimat. Biasanya kata depan digunakan di depan kata benda. Contohnya, he stays at home. Yang disebut prepositionnya adalah at. Dia tinggal di rumah. Ya, he stays at home. Dia diam, bukan tinggal. Maksudnya diam itu tidak pergi kemana-mana. Tentu saja he lives. Kalau lives berarti tinggal di rumah. Tetapi diam ini berarti artinya dia tidak main berpergian keluar. Ya. The book is on the table. Bukunya ada di atas meja. Nah, preposisinya adalah on. Tadi yang pertama, preposisi at ditempatkan sebelum home. Home ini kan kata benda ya, rumah. Ada yang tahu tidak perbedaan antara home dengan house? Ada yang tahu perbedaan antara home dengan house? Itu cantik ya. Kalau asal nggak pilih itu satu. Ada yang tahu tidak? Enggak ada, Pak. Oke, kalau begitu saya jelaskan. Kalau home adalah tempat tinggal, rumah kita yang kita merasa nyaman tinggal di situ, rumah permanen gitu ya, itu biasa disebut home. Sedangkan house adalah rumah tempat tinggal sementara. Makanya tempat tinggal Presiden Amerika disebut White House karena dia akan tinggal di sana di White House selama masa pemerintahannya dia saja gitu ya. Setelah dia tidak menjadi presiden, dia harus pindah dari White House. Ini perbedaannya antara itu. Lalu juga biasanya home bisa digunakan untuk ketika mengatakan pulang gitu ya. I'm going home. Saya pulang. Jadi home-nya di sini tidak ada artinya saya pulang ke rumah gitu ya. I'm going home. Saya pulang saja sudah bisa. Lalu contoh berikutnya, I live in Yogyakarta. I live in Yogyakarta. Yogyakarta. Ini bisa kalau kalian mau agak-agak kebolehan Yogyakarta ya, seperti Cinta Laura. Atau ya Yogyakarta saja juga tidak apa-apa karena ini nama kota, jadi tidak perlu dirubah pronunciation-nya. Jadi preposition-nya adalah in ya di sini. Lalu berikutnya the cats sleep under the chair. Kucing-kucing tidur di bawah kursi. The cats ya, jadi kucingnya banyak, makanya sleep-nya tidak pakai s karena jumlahnya sudah lebih dari satu. Preposisinya di sini adalah under. Nah, nanti ada perbedaan antara dengan on dengan above ya. Contoh beberapa preposisi lainnya itu misalkan above. Above itu artinya di atas. Ada yang tahu tidak perbedaan antara above dengan on? Ada yang tahu tidak perbedaan antara on dengan above? Kalau on itu bandanya nempel ya, jadi the book is on the table, bukunya ya nempel di meja gitu ya. Sedangkan kalau above ini adalah sesuatu yang bisa melayang atau jauh gitu ya. Misalkan the sky is above, langit di atas sana gitu. Langitnya kan tidak menempel dengan kita gitu ya. The sky is above us misalkan. Langitnya kan tidak menempel dengan kepala kita gitu, tapi ya jauh di atas sana. Ini perbedaan antara on dengan above ya. Lalu contoh preposisi lainnya adalah about. About ini bisa menjadi bukan hanya artinya tentang, tetapi juga bisa seperti kira-kira ya. Jadi the distance is about 5 meters, jaraknya sekitar 5 meter. Lalu ada across. Across ini ketika kita belajar tentang direction ya, pernah kita gunakan, berarti artinya di seberang.
sambil apa? Lalu against ini biasanya berlawanan, gitu ya. Misalkan dalam tinju, Dia ngomong kayak gini, caranya bagus ya tante. misalkan dalam tinju yang bertanding adalah Ferdian dengan Erwinanto. Erwinanto versus gitu ya, bisa versus Erwinanto versus Ferdian, tetapi bisa juga Ferdian fight against Erwinanto gitu ya. Jadi Ferdian bertanding melawan Erwinanto gitu ya. Lalu along ini bersama gitu ya. Misalkan dalam satu regu, ketika bermain dalam satu regu, Novitaella plays along Galuh. Gitu ya. Jadi artinya Novitaella dan Galuh ini dalam satu grup yang Kalau sama. ngajak makan Rara enak. Tapi kalau ngajak dia untuk hal seperti ini mau mencoba hal yang baru. Tapi kalau ngajak makan Mikael nggak enak. Lalu berikutnya ada round before, emong ini di antara, Maunya tetapi ayam, di ayamnya antaranya tuh goreng bener. ada banyak ya. Nggak mau Jadi yang kalau spicy. between itu di antara dua saja. Di antara dua saja. Sedangkan emong itu nanti di antaranya banyak. Artinya banyak ini lebih dari dua gitu ya. Lalu ada around di sekitar. Ada before sebelum, behind di belakang, below di bawah sama dengan under ya. Beneath artinya di bawah seperti level gitu ya. Kalau kita ingin merendahkan orang lain, ya, you are beneath my level, kamu di levelmu di bawah saya gitu ya, level saya di atasmu artinya. Beside ini di samping, tetapi kalau ada s-nya artinya adalah besides. Kalau beside tidak ada s-nya artinya di samping berupa posisi gitu ya, bisa di kiri atau di kanan, tetapi kalau ada s-nya di samping itu artinya. Lalu ada beyond ini jauh gitu ya, beyond my comprehension, di luar penalaran saya. Ada by, ada during, ada from, inside. By itu oleh gitu ya, during itu selama, from itu dari, inside di dalam, itu ke dalam, over itu biasanya di atas gitu ya, over my head. Kemarin tuh udah nebak loh Bu. Towards Dia itu bakalan telat menuju, ngomongnya. through itu menuju juga, tapi biasanya Kan yang peseling tiket aku kan. melewati gitu ya. Tapi kan Misalkan I'm walking through the rain, saya berjalan dia ngomongnya telat. melewati hujan Kan gitu udah ya, atau habis until kan tiketnya pas satu yang ini nonton, sampai, terus lalu ini ada hari up itu berikutnya. ke atas, upon itu dari, Ya kan aku udah pesen duluan. with itu dengan, within itu di antara gitu ya. Lalu preposition yang terakhir adalah interjection. Interjection ini adalah kata seru atau suatu jenis kata yang tidak biasa karena sering berdiri sendiri. Interjection digunakan ketika pembicara mengalami peristiwa yang menyebabkan emosi. Kata seru diutarakan karena emosi yang dirasakan dapat Malamnya udah bersifat naik, kuat udah seperti WA. terkejut, jijik gitu ya, atau happy yang mendadak, sukacita, kegembiraan, antusiasme juga bisa menggunakan interjection. Contohnya misalkan, wow, ya, hello, Dia mau bayarin. no way, Dia mau bayarin ya, ke korban lagi. hooray, Mau bayarin. what a shame, juga menggunakan kata-kata interjection. Nah, part of speech juga ada yang selain 8 yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga yang berupa artikel. Artikel ini merupakan yang menunjukkan jumlah dan sudah ditentukan atau belum. Ya, contohnya adalah jumlah itu adalah dan yang mahal Bu, terus telat dan ini misalkan yesterday I went to a bookstore. Kemarin saya pergi ke sebuah toko buku. Jadi toko buku yang dikunjunginya satu gitu ya. Nah, pertama kali disebutkan, kita kan belum tahu gitu ya toko bukunya ini apa. Jadi belum spesifik. Ketika sudah spesifik artinya ketika toko buku ini disebutkan kembali dalam satu paragraf dan dalam kalimat lain dalam satu paragraf yang sama, toko bukunya bisa ditambahkan menjadi the bookstore is far from my home, gitu ya. Kemarin saya pergi ke satu toko buku. Toko bukunya tidak jauh dari rumah. Nah, karena kita sudah tahu, gitu ya, toko bukunya ini sudah disebutkan pertama kali. Ketika disebutkan untuk kedua kalinya, kita bisa menggunakan kata tadi menjadi the, dirubah, gitu ya, karena toko bukunya sudah spesifik. Toko buku yang dia ini pergi kemarin. Lalu the bookstore ini ketika disebutkan ketiga kali bisa menggunakan kata ganti atau pronoun. Karena the bookstore toko bukunya satu sehingga kata
sifatnya, Kita udah sorry, habis, kata gantinya, pronounnya adalah it ya, karena Tapi hanya Bang Abi satu. beneran loh. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini kita bisa lihat dalam dialog ini gitu ya. Contoh yang pertama, have you ever been to Jakarta? Jadi Jakartanya ini merupakan kata benda gitu ya, sebuah tempat yang dituju. Apakah kamu pernah ke Jakarta? Yes, I have. I-nya you di sini tadi merupakan subjek gitu ya. Lalu I have, I-nya juga merupakan subjek. It is an extremely large. Sorry, have you ever been to Jakarta? You-nya di sini kalau dalam part of speech adalah pronoun gitu ya. Jakartanya adalah noun. Lalu berikutnya, yes, I have. I di sini merupakan kata sama juga kata ganti ya, pronoun. It is an extremely large and crowded. An tadi adalah bentuk artikel. Extremely merupakan adverb yang menyatakan sangatnya gitu ya. Jadi large dan crowded adalah adjektif kata sifat. Extremely adalah kata keterangan yang menerangkan dari sifat large dan crowded itu tadi. But I love it. Kalau love-nya adalah verb ya. Verb 1. Lalu contoh kedua kita lihat. What is Bandung like? Bandungnya adalah kata noun ya, kata benda. It is an interesting place. N-nya adalah artikel. Nah, kita lihat artikelnya kalau N ini mengikuti kata yang diawali huruf vokal seperti extremely interesting, berarti dia adalah harus ditambahkan N. Kalau yang mengikutinya langsung place, misalkan tidak ada interestingnya langsung place, berarti kita langsung kita tidak perlu menambahkan N, harus A-nya saja. Is it a place? Ya. Jadi kalau yang mengikuti artikel adalah huruf vokal, itu harus menjadi artikel yang digunakan adalah N. Kalau yang mengikuti adalah huruf konsonan, harus artikelnya. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. It has an amazing shopping center. Shopping center merupakan shopping di sini kan. Shopping di sini merupakan adjektif ya, yang menerangkan center kata sifat, pusat perbelanjaan. Amazing di sini juga merupakan kata sifat yang menerangkan pusat perbelanjaannya bagus. Ya. Lalu contoh berikutnya, do you like your hometown? Apakah kamu menyukai kampung halamanmu gitu ya? Hometown di sini merupakan noun gitu ya, kata benda. Like-nya adalah verb. Jawabannya not really. It is too small. Small-nya adalah adjective. To-nya adalah adverb yang menerangkan kata kecil itu tadi. Sangat kecil kota tempat tinggalnya. Ya. Apa kampung halamannya? It is really boring. Boring di sini adalah kata sifat, adjective. Kalau bored artinya bosan. Dari kata kerja, I am bored, saya bosan. Kalau I am boring berarti saya membosankan. Nah, harus hati-hati ketika ingin menggunakan boring dan bored. Ya. I am bored, saya merasa bosan. I feel bored. Kalau I am boring artinya kamu yang membosankan. Ya. That's why I moved away. Move di sini merupakan kata kerja, verb. Away-nya adalah kata keterangan atau adverb. Contoh terakhir, what is Papua like? I never been there. Seperti apa kota Papua? Ya, Papuanya di sini berarti adalah noun atau kata benda. Really, it is beautiful and very clean. Beautiful adalah kata sifat. Very clean, clean-nya adalah kata sifat. Very-nya merupakan adverb yang menerangkan kata bersih, berarti sangat bersih. Ya. Bersihnya adalah kata sifat, sangatnya adalah adverb. It has beautiful beaches. Artinya it di sini merupakan pronoun yang merujuk kepada kota Papua. Jadi Papua memiliki pantai-pantai yang cantik, yang bagus. Oke,
Apakah ada pertanyaan untuk materi part of speech? Kan zaman yang di situ? Mohon maaf kalau memang selama saya menjelaskan agak bising because I'm in a public place. Tapi kalau teman-teman ada yang kurang memahami di bagian tertentu, teman-teman bisa menanyakan sekarang ya di sesi tanya jawab ini, atau juga bisa menanyakan melalui WhatsApp. Nanti saya menjelaskan secara tertulis, jadi teman-teman bisa baca ya, lebih bisa baca dengan pelan-pelan. Barangkali mungkin ketika saya menjelaskan ada bagian yang terlalu cepat. Oke, apakah ada pertanyaan? No, sure. Oke, Jennifer tidak memiliki pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Terima kasih semuanya telah bergabung. Thank you so much everyone for joining. I will see you again next Monday. I'm so sorry for the inconvenience if there's any. Thank you so much everyone. Have a nice lunch. Selamat makan siang semuanya. Thank you, sure. Thank you, sir. Thank you, sir.